Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Ya, hari ini di masa pandemi kita masih tetap belajar seperti biasa, namun kalian tetap belajar di rumah. Ya. Yang pertama, kita selalu patuhi protokol kesehatan karena di masa pandemi protokol kesehatan itu sangat penting. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama apa? Selalu mencuci tangan. Dan yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan atau tetap selalu menjaga jarak. Ya, anak-anak siap belajar? Iya, alhamdulillah siap. Namun sebelum kita memasuki pelajaran yang akan Ibu Endang sampaikan hari ini, selalu isi absen di classroom. Ya, baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Kalau kemarin kita belajar tentang rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri, hari ini kita akan membahas tentang tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 2, penemu dan pemanfaatnya, kelas 6 semester 1. Namun, Bu Endang hari ini hanya akan menyampaikan atau melanjutkan materi kita kemarin, yaitu tentang rangkaian paralel. Ayo, siapa yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa? Ya, tentang rangkaian seri. Nah, rangkaian listrik itu ada 2 macam. Yang pertama itu rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Ayo, siapa di rumahnya yang mempunyai listrik? Nah, semuanya sudah punya listrik semua kan? Ya, bagus. Kalau di sana kita seringkali menemui tentang rangkaian-rangkaian yang ada atau yang dipasang di rumah kita. Nah, hari ini Bu Endang akan membahas tentang rangkaian paralel itu. Apa sih rangkaian paralel? Nah, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listrik itu yang disusun atau tersusun secara bercabang. Nah, namun apabila rangkaian ini diputus atau terputus salah satunya, maka arus yang lain untuk listrik yang lainnya itu tetap tidak akan padam. Jadi tidak seperti rangkaian seri yang sebelumnya karena dia tidak akan mengganggu arus yang lainnya. Ya. Nah, yang kedua, Bu Endang punya gambar. Di sini ada gambar rangkaian paralel. Coba kalian perhatikan gambar 1 itu ada rangkaian yang mempunyai 2 baterai. Kemudian di sana ada 2 stop kontak dan ada 3 lampu. Semuanya itu mempunyai rangkaian yang berbeda, tidak menyatu seperti rangkaian seri yang kita bahas pada materi sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada gambar yang mempunyai 1 kontak, namun dia tetap mempunyai 3 lampu, tapi di 3 lampu itu dia mempunyai aliran yang berbeda, tidak sejajar. Dia mempunyai cabang-cabang antara satu dengan yang lain itu terpisah. Jadi inilah yang dinamakan dengan rangkaian paralel. Iya, untuk lebih jelas, Bu Endang punya video. Mari kita simak videonya sama-sama. Perhatikan dan simak sama-sama. Nanti kita akan ada tugas atau ada kelanjutannya masing-masing. Ya, silakan menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, kembali lagi di kelas belajar. Dan sebelum melanjutkan video ini, bantu dukung channel ini ya dengan cara subscribe. Halo semuanya, hari ini kita akan membuat prakarya.
Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yuk. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kardus, kabel kurang lebih 2 meter, 2 batu baterai, lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting, lalu ada lampu, dan beserta dudukannya. Lalu yang terakhir ada saklar. Hai anak-anak, masih dalam pembahasan video sebelumnya kali ini kita akan membuat prakarya rangkaian listrik paralel. Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan 2 baterai dan merekatkannya dengan selotip dengan erat. Lalu, seperti video sebelumnya, kalian harus merangkai terlebih dahulu rangkaian paralel yang akan kalian buat. Contohnya, kalian akan meletakkan saklar di mana, lalu lampunya di mana. Di sini, rangkaian paralelnya Bu Salma menggunakan 2 lampu, namun kalian juga bisa menggunakan lebih dari 2 lampu. Setelah kalian membuat desain rangkaian paralel yang akan kalian buat, kalian dapat langsung menghubungkan kabel dengan saklar, lalu dengan dudukan lampu. Kalian harus menyatukan kabel dengan saklar dan melilitkannya dengan kuat. Seperti ini. Berbeda dengan rangkaian seri, karena rangkaian paralel disusunnya harus bercabang, jadi kalian harus melilitkannya dengan sangat teliti sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Cara menyatukan kabel satu dengan kabel yang lainnya sangat gampang ya anak-anak. Kalian tinggal melilitkan ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lainnya dengan erat. Nah, seperti ini bentuk kabel yang sudah dililitkan dan disatukan dengan komponen listrik lainnya. Dan langkah yang paling penting adalah dengan menyatukan ujung kabel dengan baterai. Kalian harus menyatukannya dengan sangat erat. Kalau bisa, jangan sampai terbuka lagi, karena ini sangat menentukan arus listrik dapat mengalir atau tidak.
Dan inilah bentuk rangkaian paralel yang sudah jadi. Bagaimana anak-anak? Kalian pasti dapat membuatnya lebih rapi. Nah, kita rekatkan. Ini belum rekat seutuhnya. Nah, seperti ini jika baterainya terhubung dengan baik. Salah satu kelebihan rangkaian paralel adalah ketika kita melepaskan satu lampu, maka lampu lainnya tidak mati. Nah, seperti ini. Beda dengan rangkaian seri. Jika rangkaian seri satu dilepas bohlamnya, maka bohlam yang satunya akan ikut padam. Seperti ini. Dan kelebihannya juga jika rangkaian paralel itu terang, lampunya lebih terang. Coba kita lihat lagi ya. Nah, seru kan tonton videonya? Nah, itulah cara kita membuat prakarya atau cara kita menyusun rangkaian paralel seperti yang ada di video tadi. Ada yang bisa bikinnya? Ya, pinter. Nah, nanti akan ada tugas setelah pembelajaran ini. Namun kita lanjutkan dulu pelajaran kita hari ini, yaitu tentang sifat-sifat rangkaian paralel. Masih tetap semangat anak-anak? Iya, pinter. Bu Endang akan lanjut ya. Sifat-sifat rangkaian paralel itu ada 4. Yang pertama, sebagian besar tahanan listrik dirangkai dalam rangkaian paralel tahanan total atau rangkaian terpencil sehingga arus total lebih besar. Artinya, ketahanan rangkaian paralel tersebut kecil dari tahanan terkecil dalam rangkaian. Yang kedua, jika salah satu cabang atau tahanan paralel terputus, maka arus listrik terus hanya pada rangkaian tersebut. Rangkaian cabang tetap bekerja tanpa mengganggu rangkaian cabang yang terputus. Kemudian yang ketiga, masing-masing cabang dan rangkaian paralel tersebut rangkaian individu. Dengan demikian, arus masing-masing cabang tergantung besar tahapan cabang. Nah, kemudian yang keempat, tegangan pada masing-masing beban itu, beban listrik yang dimaksud sama dengan tegangan sumber. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara satu lampu dengan satu yang lainnya. Ayo, siapa yang di rumahnya mempunyai banyak lampu? Ya, pinter. Di sini Ibu punya contoh penerapan rangkaian paralel, yaitu pada lampu rumah. Siapa yang di rumahnya mempunyai banyak lampu? Ya, ada lampu hias, ada lampu kamar, ada lampu belajar. Namun di sini yang lebih kita titik beratkan adalah lampu yang ada di rumah. Itu kita diterapkan atau dipasang oleh PLN itu secara rangkaian paralel. Apabila dia dimatikan satu, maka yang lainnya belum tentu mati karena dia mempunyai cabang-cabang yang tidak mengganggu satu sama lainnya. Kemudian ada lagi di dalam kehidupan sehari itu penerapan pada lampu jalan. Pernah melihat lampu merah di kota? Nah, pintar. Coba anak-anak perhatikan. Lampu merah itu hidup semua atau enggak? Nah, enggak kan? Nah, lampu merah itu hidupnya bergiliran karena dia dirangkai secara rangkaian paralel. Apabila yang merahnya hidup, maka yang hijau dengan yang kuning akan mati. Apabila yang kuningnya hidup, maka yang merah akan bergantian seperti itu hidupnya. Jadi dia tidak akan mengganggu satu sama lainnya. Kemudian di sini Ibu punya contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari itu rangkaian paralelnya
sering kita temui di sini ada yang di kantor, lampu di kantor. Nah, di kantor itu sering kita jumpai banyak sekali lampu dalam satu ruangan. Bahkan kalau di kantornya besar, itu banyak lebih dari 10 atau berpuluh-puluh lampunya. Nah, jadi itu apabila putus satu atau kita matikan satu, dia tetap akan menyala yang lainnya, tidak mengganggu yang lain. Nah, inilah anak-anak hebatnya rangkaian pararet. Tidak bergantung dengan satu sumbernya satu, tidak bergantung dengan bola yang satu atau rangkaian yang satu, karena dia dirangkai secara bercabang, tidak secara bersinambungan. Apabila dia putus satu, maka dia akan tetap menyala, tidak mengganggu lampu lain. Ya, sampai ke di sini. Siapa yang belum paham tentang rangkaian pararet? Ya, silakan nanti tanyakan di classroom. Nanti Ibu akan bahas di classroom bagaimana pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, sampai sini Ibu Endang jelaskan. Nanti kalian buat kelompok, ada tugas mandirinya ya, buat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, silakan pilih nanti temannya siapa-siapa. Yang jelas ada 4 orang. Kemudian ini ada prakarya buat anak-anak. Kita membuat rangkaian listrik. Untuk pertemuan depannya kita praktekkan di kelas. Mudah-mudahan nanti sudah bisa tatap muka seperti itu. Ya, selamat bekerja. Semangat. Ya, demikian untuk hari ini. Ibu Endang ucapkan terima kasih buat anak-anak, tetap semangat belajar di rumah. Jangan pernah putus asa. Ya, semangat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.